Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Amalia Salam dari Agribisnis B Palembang akan mempresentasikan materi statistika bidang sosek dengan judul materi analisis dua ragam sampel. Pertama, pengertian analisis dua ragam sampel. Pada dasarnya, analisis ragam adalah pengujian hipotesis lebih dari dua populasi. Tetapi analisis ragam ini bisa saja digunakan untuk uji hipotesis dua populasi. Analisis dua ragam sampel disebut juga dengan two-way ANOVA test, yaitu jika faktor atau variabel yang diteliti lebih dari satu. Statistik uji yang digunakan adalah statistik F atau distribusi F. Misalnya, pengaruh pemberian 3 jenis pestisida terhadap produksi 4 varietas kentang. Terdapat dua faktor, yaitu jenis pestisida dan varietas kentang yang ingin dilihat pengaruhnya terhadap produksi kentang. Selanjutnya yaitu hipotesis dalam ANOVA atau Analysis of Variance. Itu terdapat hipotesis ANOVA kolom dan hipotesis ANOVA baris. Hipotesis ANOVA kolom itu bisa kita buat dengan yaitu pertama H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, yang berarti tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. Kemudian H alternatifnya μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3, yang berarti ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. Begitu juga dengan hipotesis ANOVA baris. Dengan H0-nya, yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, yang berarti tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. Dan H alternatifnya yaitu μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3, yang berarti ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. Selanjutnya yaitu menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Dilakukan pembentukan tabel analisis ragam atau biasa dikenal tabel ANOVA atau Analysis of Variance yang berisi beberapa rumus di sini, yaitu ada sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitung. Kemudian yang akan dihitung yaitu sumber keragaman kolom, baris, galat, dan total. Berikut yaitu ringkasan dari keseluruhan rumus yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ada penjelasan dari yang ada di tabel tadi. Yang pertama yaitu total of sum squares atau SST atau juga jumlah kuadrat total, merupakan jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. Dengan rumusnya yaitu JKT sama dengan jumlah nilai pada kolom dan baris dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan total seluruh pengamatan yang dikuadratkan dibagi kolom dikali baris. Kemudian yang kedua ada jumlah kuadrat kolom atau JKK. Adalah variansi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Variansi di sini lebih terpengaruh karena adanya perbedaan perlakuan antar kelompok. Dengan rumus yaitu JKK, jumlah kuadrat kolom sama dengan total jumlah kolom dikuadratkan dibagi banyaknya baris, kemudian dikurang dengan total seluruh pengamatan yang dikuadratkan, kemudian dibagi kolom dikali baris. Selanjutnya ada sum square between row atau jumlah kuadrat baris, yaitu variansi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Variansi di sini lebih terpengaruh karena adanya perbedaan perlakuan antar kelompok. Dengan rumus JKB sama dengan total jumlah baris yang dikuadratkan dibagi banyaknya kolom, kemudian dikurang total seluruh pengamatan yang dikuadratkan dibagi dengan kolom dikali baris. Terus selanjutnya ada sum square within atau jumlah kuadrat galat, yang adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok, dan variansi di sini tidak terpengaruh atau tidak tergantung oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Jumlah kuadrat galat itu rumusnya yaitu
hasil dari JKT atau jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kolom dikurangi dengan jumlah kuadrat baris. Selanjutnya yaitu menghitung derajat kebebasan. Ada 4 derajat kebebasan yang akan kita hitung. Yang pertama ada derajat kebebasan untuk JKT atau derajat kebebasan untuk jumlah kuadrat total. Itu merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat total. Ini dilambangkan dengan rumus dB JKT sama dengan R dikali K dikurang 1. R itu berarti baris, K berarti kolom. Jadi dB JKT sama dengan kolom dikali baris dikurangi 1. Selanjutnya yaitu derajat kebebasan untuk JKK, merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat kolom. Ini dilambangkan dengan rumus dB JKK sama dengan kolom dikurangi 1. Banyaknya kolom dikurangi 1. Selanjutnya ada derajat kebebasan untuk JKB, merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat baris atau JKB. Ini dilambangkan dengan rumus dB JKB sama dengan R dikurang 1 atau banyaknya baris dikurangi 1. Selanjutnya derajat kebebasan untuk JKG, merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat galat atau JKG. Ini dilambangkan dengan dB JKG sama dengan R dikurang 1 dikali K dikurang 1. Selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah atau deviasi rata-rata kuadrat atau mean squared deviation dilambangkan dengan MS atau KT. Di sini menggunakan lambang KT. Mean squared deviation masing-masing dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuadrat tengah kolom sama dengan jumlah kuadrat kolom dibagi dengan derajat bebas jumlah kuadrat kolom. Begitu juga dengan KTB dan KTG, yaitu kuadrat tengah baris sama dengan jumlah kuadrat baris dibagi derajat kebebasan jumlah kuadrat baris. Dan KTG, kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas jumlah kuadrat galat. Setelah itu menghitung F hitung kolom dan F hitung baris. F hitung kolom mempunyai rumus yaitu kuadrat tengah kolom dibagi dengan kuadrat tengah galat. Begitu juga dengan F hitung baris mempunyai rumus kuadrat tengah baris dibagi dengan kuadrat tengah galat. Setelah menghitung F hitung, selanjutnya yaitu menghitung F tabel. Selain itu, F berdasarkan tabel atau F tabel juga dihitung berdasarkan nilai derajat kebebasan menggunakan tabel distribusi F. Setelah menghitung F hitung dan F tabel, kemudian membandingkan antara F hitung dengan F tabelnya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka terima H0. Berikut adalah F tabel yang akan digunakan pada penghitungan nanti. Ini titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,05. Untuk lebih jelasnya, akan masuk ke contoh soal. Contoh soal, terdapat 4 jenis pupuk dan 3 varietas tanaman. Berikut data rata-rata pertumbuhan tanaman berdasarkan 4 jenis pupuk yang diberikan pada 3 varietas tanaman, dengan taraf nyata 0,05. Berikut data dari rata-rata pertumbuhan tanaman berdasarkan 4 jenis pupuk yang diberikan pada 3 varietas tanaman. Ada pertumbuhan tanaman dengan perlakuan 4 jenis pupuk, dan di sini ada 3 varietas tanaman, yaitu padi, jagung, kedelai. Pertama, kita harus menghitung jumlah nilai dari data kolom dan baris. Di sini merupakan data kolom. Nah, dari setiap data kolom ini kita jumlahkan, kemudian kita totalkan berapa jumlahnya. Di bawah sini adalah total kolom, dan di samping sini adalah total baris. Setelah itu kita totalkan keseluruhan dari total kolom dan total baris. Hasil dari total baris dan total kolom ini harus sama, pasti sama. Kemudian tentukan jumlah baris dan kolom. Jumlah baris di sini ada 3 dan jumlah kolom ada 4. Pertama,
Penyelesaiannya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis ANOVA kolomnya yaitu H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, berarti tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori pupuk. Kemudian H alternatifnya μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, yang berarti ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori pupuk. Selanjutnya hipotesis ANOVA baris yaitu H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, yang berarti tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok tanaman. Kemudian H alternatifnya yaitu μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3, yang berarti ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok tanaman. Jadi hipotesis ANOVA kolom tadi untuk kategori pupuk dan hipotesis ANOVA baris tadi untuk kategori tanamannya. Selanjutnya yaitu menghitung F hitung melalui variabilitas, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Yang sekarang yang akan dihitung yaitu menghitung melalui variabilitas terlebih dahulu. Itu yang pertama jumlah kuadrat total. Nah, seperti rumus yang di awal tadi yaitu JKT dari seluruh jumlah nilai data tadi dikuadratkan 2, kemudian dikurang total keseluruhannya, dan dibagi dengan kolom kali baris. Jadi kita masukkan nilai data pada kolom dan baris yang dikuadratkan, kemudian dikurang dengan total seluruh yang dikuadratkan dibagi kolom dikali baris. Jadi ini merupakan seluruh nilai yang ada di data tadi, kemudian setiap nilai itu dikuadratkan, dikurang dengan total keseluruhan tadi ada 52. Ini 52 total keseluruhan. Kemudian dibagi dengan kolom tadi kolomnya ada 4 dan barisnya ada 3. Kemudian dikali, jadi sama dengan 2. Kemudian ini hasilnya. 277 dikurang 225,33 sama dengan 51,76. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat baris atau JKB. Mencari jumlah kuadrat baris ini yaitu total nilai pada baris dikuadratkan, dibagi kolom, kemudian dikurang total seluruh. Total seluruh yang dikuadratkan sama seperti tadi. Total seluruh dikuadratkan dibagi kolom dikali baris. Jadi, total nilai pada baris yang sudah dihitung tadi, ini total nilai pada baris 14, 16, dan 22. Kemudian nilai tersebut dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya kolom, dikurang dengan total keseluruhan dibagi kolom dikali baris. Sama dengan 936 dibagi 4 dikurang 2704 dibagi 12 sama dengan 8,67. Selanjutnya yaitu mencari nilai jumlah kuadrat kolom. Mencari nilai jumlah kuadrat kolom ini yaitu total keseluruhan dari nilai pada baris pada kolom, maksudnya total keseluruhan pada nilai kolom dikuadratkan dibagi dengan banyaknya baris, kemudian dikurang total keseluruhan dibagi dengan kolom dikali baris. Jadi total kolom tadi 10, 20, 9, dan 13 ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya baris yaitu 3, dikurang dengan total keseluruhan 52 dikuadratkan dibagi 4 dikali 3, 12. Dibagi dengan 12 sama dengan 750 dibagi 3 dikurang 2704 dibagi 12 sama dengan 24,67. Inilah ketiga hasil jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, dan jumlah kuadrat kolom.
Selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadrat galat. Mencari jumlah kuadrat galat ini yaitu dengan mengurangkan ketiga hasil tadi, yaitu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat baris dikurang jumlah kuadrat kolom, yaitu nilainya 51,67 dikurang 8,67 dikurang 24,67 sama dengan 18,33. Selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas jumlah kuadrat kolom. Rumusnya tadi yaitu kolom dikurangi 1, berarti banyaknya kolom tadi ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan selanjutnya yaitu derajat bebas jumlah kuadrat baris, yaitu banyaknya baris dikurangi 1. Banyaknya baris tadi ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu derajat bebas jumlah kuadrat galat sama dengan banyaknya baris tadi dikurangi 1 dikali dengan banyaknya kolom dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu derajat bebas jumlah kuadrat total. Dengan rumus baris dikali kolom dikurangi 1. 4 dikali 3, 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Selanjutnya yaitu mencari kuadrat tengah baris. Kuadrat tengah baris dengan rumus JKB dibagi DB JKB. Tadi nilai JKB yaitu 8,67. Ini dibagi dengan derajat bebas JKB, yaitu tadi 2 nilainya. Ini. Hasilnya sama dengan 4,335. Begitu juga dengan kuadrat tengah kolom. Kuadrat tengah kolom itu JKK dibagi DB JKK sama dengan 24,67 dibagi 3 sama dengan 8,223. Kuadrat tengah galat atau KTG juga begitu. KTG sama dengan JKG dibagi dengan DB JKG. Masukkan nilai yang tadi sudah didapatkan, yaitu 18,33 dibagi 6 sama dengan 3,055. Langkah selanjutnya yaitu menghitung F hitung baris dan F hitung kolom. Dengan rumus F hitung baris yaitu F hitung sama dengan KTB dibagi KTG. Masukkan nilai KTB tadi yang sudah didapat yaitu 4,335 dibagi dengan KTG. KTG sendiri yaitu 3,055 sama dengan 1,41. F hitung kolom yaitu F hitung sama dengan KTK dibagi KTG sama dengan 8,223 dibagi 3,055 sama dengan 2,69. Kemudian selanjutnya setelah menghitung F hitung yaitu menghitung F tabel. Probabilitas atau alfa yang ditetapkan tadi yaitu 0,05. Jadi di sini ada tabel titik presentase distribusi F untuk probabilitas 0,05. Cara mencarinya yaitu untuk kolom DF1, untuk F tabel kolom atau DF1 pada distribusi F adalah 4,67. Untuk kolom DF1 dari tabel distribusi F untuk F 0,05, 3,6 sama dengan 4,7. 3 ini didapat dari banyaknya kolom, dikurang 1 sama dengan 3. Dan 6 ini didapatkan dari banyaknya baris dikurang 1 dikali banyaknya kolom dikurang 1 sama dengan 6. Jadi ini tadi dari banyaknya kolom dikurangi 1, yaitu 4 dikurang 1, 3. Ini banyaknya kolom dikurangi 1 dengan banyaknya baris dikurangi 1, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. 4,76 ini didapat dari tabel sini. Jadi ini merupakan DF untuk pembilang, ini untuk DF untuk penyebut. Jadi di kolom ini adalah DF untuk pembilang dan DF untuk penyebutnya ada di baris ini. Jadi kita lihat di sini, di kolom sini 3, kemudian untuk di baris ini 6. Jadi jika ditarik garis, bertemu di titik potong 4,76.
Begitu juga untuk baris DF2 dari tabel distribusi F untuk F 0,05 didapatlah tadi kalau tadi untuk kolom, sekarang untuk baris. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2, 6 ini sama. Yaitu 2 dikali 3 sama dengan 5,14. 5,14 ini juga didapat dari tabel ini, tabel distribusi F. Jadi untuk DF pembilangnya yaitu 2, DF untuk penyebutnya yaitu 6. Jadi ditarik garis, bertemu di titik potong 5,14. Jadi apabila dilihat dari F hitung baris dan F hitung kolom, F hitung barisnya tadi itu 1,41 dan F hitung kolomnya itu 2,69. Nilai yang kita cari F hitung tadi ini 1,41 dan 2,69. Nah, kesimpulannya, baik untuk kolom dan baris terima H0 karena F hitung ada di daerah penerimaan atau F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan setiap tanaman dan pertumbuhan tanaman memberikan rata-rata pertumbuhan yang sama atau tidak ada perbedaannya. Jadi kesimpulannya itu karena F hitungnya lebih kecil, F hitung tadi ini F hitung baris 1,41, sementara F tabelnya itu 5,14, jadi F hitung barisnya itu lebih kecil dari F tabelnya, sehingga H0-nya itu diterima. Karena tadi sesuai di awal itu merumuskan hipotesis apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Di sini tadi. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka terima H0. Tadi F hitungnya lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada F tabelnya. Berikut latihan soalnya. Ini latihan soalnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.